warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga anak-anak bunda selalu diberi kesehatan. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, Allahu Akbar. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap udara bersih di lingkungan sekitar, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan benar. Materi pertama yaitu membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk, buka buku halaman 52. Membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Itu tanggung jawab, nak ya. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, menjaga nama baik keluarga, mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat, menjaga nama baik negara. Oke, itu contohnya bisa dilihat di halaman 52, nak ya. Contoh tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya ada di halaman 53 ya, nak. Menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Belajar dengan sungguh-sungguh. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati guru, membuang sampah pada tempatnya, dan lainnya. Itu contoh kewajiban. Ada di halaman 53. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Contoh hak yang dapat kita lakukan: hak tinggal di lingkungan yang bersih, hak memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan, hak bermain bersama teman, hak memperoleh nilai sesuatu, kriteria penilaian, hak mengikuti pemilihan ketua kelas. Itu contoh hak yang yang harus kita dapatkan. Oke, nak. Contohnya ada di halaman 53. Yang kedua, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Yuk, buka halaman 58. Nah, di halaman 58 menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Tanggung jawab menjaga kebersihan udara, mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau berjalan kaki, tidak membakar sampah. Itu ya, nak, tanggung jawab. Cara kita untuk menjaga udara bersih di lingkungan sekitar. Lalu untuk hak memperoleh udara bersih
menikmati lingkungan yang sehat, terbebas dari pencemaran, terbebas dari penyakit, memperoleh udara bersih. Untuk kewajiban menjaga kebersihan udara dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan, menanam pohon, mengurangi penggunaan gas kimia. Yang ketiga, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Yuk, buka buku halaman 70. Kewajiban dalam bermusyawarah, yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah, mengangkat tangan sebelum berbicara. Untuk tanggung jawabnya, bentuk tanggung jawab dalam bermusyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah, menaati tata tertib musyawarah, menghargai hasil keputusan musyawarah. Hak dalam bermusyawarah yaitu menyampaikan pendapat atau saran, memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah, memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Musyawarah sebetulnya dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah yaitu pemilihan presiden kelas diskusi kelompok, dan persiapan hari ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah. Nah, apakah anak-anak Bunda pernah melaksanakan musyawarah di sekolah? Musyawarah apa yang anak-anak Bunda lakukan? Coba diingat lagi ya. Nah, kewajiban dan tanggung jawab apa dalam musyawarah tersebut? Setelah melakukan kewajiban dan tanggung jawab, hak apa yang anak-anak peroleh setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut? Ada di halaman 72 ya, Nak. Yang keempat, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yuk, buka buku halaman 92 dan 93. Bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Namun, masih ada warga yang tidak tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain membuang sampah sembarangan, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat, membakar sampah di sekitar pemukiman, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman, tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, mencoret-coret dinding, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan ketua RT dan musyawarah. Itu hal yang harus dihindari ya, Nak. Akibat dari tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, akan terjadi pencemaran lingkungan, sumber penyebaran penyakit, akan meningkatnya kriminalitas, akan terjadinya banjir, dan aturan tidak berjalan dengan baik. Apa akibat bila sampah rumah tangga ditimbun di dalam tanah? Apakah menimbun sampah di dalam tanah merupakan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, coba anak-anak buka halaman 107 ya, Nak. Akibat dari tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, coba lihat gambar. Ini adalah pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai ini terjadi akibat dari warga yang membuang sampah di sungai. Sampah-sampah tersebut kemudian menumpuk
sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah. Sampah membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar. Aliran sungai yang tidak lancar dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Nah, upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya adalah tidak membuang sampah sembarangan ya nak. Buanglah sampah di tempat sampah. Oke anak-anak bunda, untuk materi pembelajaran PKN ini, bunda berikan sedikit tugas ya nak. Tuliskan tanggung jawab dan kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tuliskan hak-hak yang kamu peroleh setelah kamu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Kerjakan di buku tulis ya nak. Untuk mencari jawaban dari tugas ini, anak-anak bunda bisa membaca lagi buku tematiknya halaman 52-53. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Syukron, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bunda. Semoga bermanfaat ya nak. Tetap semangat belajarnya anak-anak bunda semua. Oke anak-anak bunda yang solih-solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.